Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Kamis ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Mas Kitrek, caranya gimana dalam mengamalkan wirid itu supaya tidak ngantuk gitu ya. Ngantuk itu pertanda gitu ya. Jadi teman-teman Weton Kamis, kalau Anda wirid ya, misalkan wirid terus ngantuk, itu pertanda adanya makhluk halus di dalam tubuh Anda gitu. Iya, itu kan gangguan itu yang harus Anda atasi. Yo apa caranya? Ya misalkan ya Anda wirid terus ngantuk, ya Anda ke kamar mandi wudu, basahi dengan air, lanjut lagi. Loh, caranya seperti itu. Ngantuk itu adalah sesuatu yang wajar. Wirid itu ngantuk itu wajar. Tapi ketika Anda memiliki ambisi ya, makanya ketika wirid itu juga harus ada ambisi, ada tujuan gitu. Anda wirid ini untuk apa? Itu harus ada tujuan. Anda patok juga jumlahnya gitu. Ya, ketika ngantuk yo ambil wudhu ya, tambahi lagi, teruskan lagi, tidak masalah seperti itu ya. Memang keberadaan makhluk halus ya, kalau Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, ketika Anda ini menjalani spiritual ya, misalkan wirid, dzikir, itu akan mengganggu seperti itu. Anda akan dikondisikan menjadi ngantuk, Anda akan dikondisikan menjadi ngantuk berat ya. Tapi kalau Anda tidak melawan ya, tidak meneruskan, maka wirid dan laku tirakat Anda ya pasti gagal ya. Jadi Anda harus lawan itu ya. Teruskan saja wirid dzikirnya, teruskan saja, lawan ngerasa ngantuk ya dengan wudhu atau minum kopi ya. Tapi tidak iso teman-teman, walaupun Anda ngombe kopi 1 liter ya, kalau Anda memang ngantuk itu diakibatkan oleh makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda, sihir teluh santet, itu tidak bisa, itu tetap ngantuk ya. Caranya ya, ambil air wudhu, itu akan bisa. Basahi rambut Anda dengan air, dibasahi. Atau ya, kalau saya dulu ya tak celupno ya, sak sirah-sirahnya tak celupno nong jeding ya. Tak basahi, tak gerocok. Ya, walaupun nanti ngantuk lagi tidak masalah. Yang penting apa? Target dari zikir, target dari wirid kita itu selesai. Nah itu lakukan terus. Gangguan itu akan terus sampai benar-benar makhluk halus itu sudah hilang dari diri Anda. Nah, terus juga menanggapi komentar saudara siapa ini, keinginan saya hutang lunas ya, hidup tanpa hutang. Terus apa lagi nih? Hidup tanpa hutang. Kalau Anda kena hutang ya, kena riba ya, itu harus tobat. Untuk menyelesaikan itu harus tobat ya. Selain Anda bekerja, Anda harus tobat. Karena ketika Anda tidak tobat, maka masalah Anda tidak akan pernah selesai. Jadi teman-teman Weton Kamis, kalau Anda terjebak hutang ya, yang harus Anda lakukan adalah bertobat. Ada pertobatan di situ. Karena ketika Anda tidak bertobat, maka masalah Anda tidak akan selesai. Walaupun Anda pintar golek duit. Karena di dalam Anda hutang, terjebak hutang riba, itu ada hukuman Tuhan. Ya, Anda bisa menyelesaikan hutangnya, tapi Anda masih menyisakan tanggungan dosa kepada Tuhan. Terus juga Lutfia Zahra ya, masalah demi masalah yang saya alami sulit sekali saya selesaikan. Harus bagaimana? Ya harus diselesaikan. Nah, kenapa Anda ini tidak bisa menyelesaikan masalah? Kenapa masalah itu semakin berat? Ya, karena Anda di dalam kondisi emosi. Makanya ketika seseorang itu menyelesaikan sebuah masalah, tenangkan emosi Anda. Ya, menenangkan emosi ini dengan cara spiritual. Kerjakan ibadah, kerjakan tirakat. Ya. Selain Anda harus cerdas, Anda harus ibadah, Anda harus tirakat. Dua hal ini bisa mengantarkan Anda untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Ya, kebanyakan kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah ya karena ini. Ibadah tidak dikerjakan, tirakat tidak dilakukan. Ibadah tidak dikerjakan, tirakat tidak dilakukan. Nah, akhirnya apa? Masalah itu ya,
seolah-olah semakin membesar. Masalah itu seolah-olah semakin tidak bisa dikendalikan. Padahal ya enggak. Ya. Padahal masalahnya itu tetap. Tapi karena kita emosi, akhirnya masalahnya nambah. Karena kita salah menyelesaikan masalah. Kita salah prosedurnya. Bukannya masalahnya selesai, tapi masalah menjadi semakin besar. Ya, so wangel wis masalah. Ya. Jadi teman-teman weton Kamis, ketika Anda dihadapkan pada sebuah masalah, pertama yang harus Anda lakukan adalah tenangkan batin. Tenangkan jiwa, tenangkan batin dulu, tenangkan jiwa dulu. Itu yang pertama yang harus ada di dalam diri Anda. Kalau Anda tidak memiliki batin yang tenang, kalau Anda tidak memiliki jiwa yang tenang, maka masalah Anda tidak akan selesai-selesai. Ibarat gupo, akan muncul keraguan-raguan, akan muncul was-was, akan muncul pokoknya sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri Anda itu muncul kabeh. Akhirnya masalah satu tidak selesai, nyamplak masalah kedua. Masalah kedua tidak selesai, menyamplak masalah ketiga. Nah, jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah, selain Anda dituntut harus pinter, selain Anda dituntut harus cerdas, Anda juga harus spiritual. Ya. Lahir Anda upayakan, jalur langit, jalur batin juga Anda upayakan. Maka akan muncul pengendalian emosi. Ya, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. 3 basic ini Anda kuasai. Maka tidak akan ada masalah yang tidak Anda selesaikan. Maka justru dengan adanya masalah ini akan meningkat. Ya. Tidak hanya intelektual Anda, pengendalian Anda, spiritual Anda ini akan meningkat. Makanya teman-teman weton Kamis, masalah Anda jadikan itu sebagai alat ya, ibadah Anda. Alat mendekatkan diri Anda kepada Tuhan. Jadikan masalah Anda itu adalah perjalanan spiritual Anda. Sehingga apa? Ketika Anda menjalani, Anda ini akan ikhlas. Ketika Anda menjalani akan sepenuh hati. Ketika Anda menjalani, Anda akan totalitas. Nah, itu yang bisa Anda lakukan. Itu yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa memotivasi Anda. Ya. Semoga ini bisa menjadikan Anda bisa bangkit, bisa sukses, ya, bisa cepat menyelesaikan masalah. Apalagi saat ini ya kita menjalani puasa Ramadan, harusnya Anda mudah menyelesaikan masalah. Karena apa? Secara tidak langsung Anda ini melakukan pengendalian diri, olah batin. Kita menjalani puasa ini kan olah batin, ya, menahan diri. Nah, semoga ini bisa Anda aplikasikan, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.